Oke, materi selanjutnya atau submateri pembahasan kita selanjutnya adalah turunan. Definisi turunan, misalkan fz adalah fungsi kompleks dengan daerah asal atau domain D dan z0 adalah titik limit di dalam D. Fungsi f dikatakan terdiferensial atau memiliki turunan atau dapat diturunkan terhadap z0 jika limit f z0 tambah delta z kurang fz per delta z untuk delta z mendekati 0 atau limit delta z mendekati 0 dari fz0 ditambah delta z dikurang fz per delta z atau limit z mendekati z0 dari fz kurang fz0 per z kurang z0 ada. Jadi untuk limit itu turunan untuk limit tersebut berlaku atau ada jika limit z kurang z mendekati z0 dari fz kurang fz0 per z kurang z0 itu ada. Dan dinotasikan dengan f turunan pertama f aksen z0. Sehingga dapat dituliskan f aksen z0 sama dengan limit f dalam kurung z0 ditambah delta z kurang fz tutup kurung per delta z limit delta z sama mendekati 0 atau limit z mendekati z0 dari fz kurang fz0 per z kurang z0 itu ada. Apabila fungsi f terdiferensial di semua titik z pada D, maka dikatakan f terdiferensial pada D. Contoh soal, tentukan turunan fungsi fz sama dengan z kuadrat di z0. Kemudian tentukan fungsi turunannya. Penyelesaiannya langsung menggunakan rumus f aksen z0 sama dengan limit delta z mendekati 0 dari f dalam kurung z0 ditambah delta z kurang f z0 per delta z sama dengan limit delta z mendekati 0 dalam kurung z0 plus delta z dipangkatkan 2 dikurang z0 pangkat 2 per delta z sama dengan limit delta z mendekati 0 dari z0 dipangkatkan 2 ditambah 2 delta z kali z0 tambah delta z dipangkatkan 2 kurang z0 pangkat 2 per delta z sama dengan limit delta z mendekati 0 dari 2 kali delta z kali z0 tambah delta z dipangkatkan 2 per delta z. Dapat dituliskan limit delta z mendekati 0 dari delta z kali 2 kali z0 ditambah delta z per delta z sama dengan dapat dituliskan limit delta z mendekati 0 dari 2 kali z0 tambah delta z sama dengan 2 kali z0 turunan fz di titik z0. Jadi turunannya f aksen z0 sama dengan 2z0 atau f aksen z sama dengan 2z. Berikutnya kita masuk pada submateri keempat yaitu fungsi analitik. Definisi dari fungsi analitik ini diberikan fungsi f yang didefinisikan pada domain D dan z0 di dalam D. Fungsi f dikatakan analitik di z0 jika terdapat delta lebih besar 0 sehingga f terdiferensial di setiap titik z elemen n dalam kurung z0, delta. Jadi pada lingkaran lingkaran ini adalah ilustrasi dari definisi secara geometris tersebut. Jadi ruang lingkup yang terbesar ini itu adalah D. Di dalam D ini terdapat
delta dan juga Z0. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jika F analitik di Z0, maka F analitik di setiap titik pada sekitar Z0. Daerah definisi F dalam definisi di atas adalah domain, jadi D terbuka sehingga ada delta lebih besar 0, sehingga F terdefinisikan pada N dalam kurung Z0, delta adalah subset dari D, himpunan bagian dari D, seperti pada ilustrasi tadi. Fungsi F dikatakan analitik pada suatu domain jika F analitik di setiap titik di setiap domain itu. Untuk dapat mengatakan fungsi F yang didefinisikan pada daerah analitik di Z1 elemen E dituntut adanya sekitar N kurung Z1, dan Z1 itu ada di N dan merupakan himpunan bagian atau subset dari E, sehingga F terdefinisikan dan terdiferensial untuk semua Z elemen N Z1, delta. Menilik atau berdasarkan definisi di atas, jika F analitik di Z0, maka terreferensial di Z0. Jadi pasti juga kontinu di Z0. Fungsi yang analitik di seluruh bidang kompleks disebut fungsi utuh. Jadi fungsi suku banyak adalah fungsi utuh. Makanya contoh dari fungsi utuh itu adalah suku banyak, dan suku banyak ini disebut fungsi utuh. Titik di dalam daerah definisi fungsi F, di mana F analitik disebut titik analitik. Titik Z0, di mana F tidak analitik, tetapi setiap sekitar dari Z0 memuat titik analitik dari F, maka Z0 dinamakan titik singular atau singularitas fungsi F. Syarat dan sifat fungsi analitik itu adalah kekontinuan dan keterdiferensialan di suatu titik merupakan syarat perlu agar fungsi analitik di titik itu. Tapi jelas bahwa syarat itu tidak cukup saja. Teorema diberikan domain D dan fungsi F didefinisikan dan analitik pada D jika F aksen Z sama dengan 0 untuk setiap set elemen D, maka F konstan pada D. Bukti karena F aksen Z sama dengan Ux, Y tambah 1, Fx, Y sama dengan Fy X, Y kurang 1, Uy sama dengan X, Y sama dengan 0 pada D, maka Ux, Uy, Vx, Vy identik 0 pada D. Karena diketahui D suatu domain, yakni himpunan terbuka yang terhubung, maka menurut teorema dalam kalkulus U dan V konstan pada D. Jadi Fz konstan di seluruh D. Contoh dari fungsi analitik ini, tunjukkan bahwa Fz sama dengan X 3X tambah Y tambah I kali 3Y kurang X adalah fungsi utuh entire function. Penyelesaian fungsi utuh adalah fungsi yang analitik di semua titik. Yang kedua, fungsi F dikatakan analitik di Z0 apabila F aksen Z ada di setiap set elemen F delta Z0. Yang ketiga, apabila syarat cukup keterdiferensialan suatu fungsi dipenuhi di setiap titik pada domain fungsi D, maka F analitik pada domain definisi D. Diketahui 3X tambah Y tambah I kali 3Y kurang X, berarti Ux, Y adalah 3X tambah Y, terus Vx, Y adalah 3Y kurang X. Selanjutnya untuk sebarang titik Z0 sama dengan X, Y elemen C diperoleh turunan parsial. Ux sama dengan 3, Uy sama dengan 1, Vx sama dengan negatif 1, dan Vy sama dengan 3.
Keempat fungsi di atas terdefinisi dan kontinu pada C dan diperoleh menurut teorema Clairaut C,R. Di situ Ux sama dengan 3 Fy dan Uy sama dengan 1 sama dengan negatif kali negatif 1 sama dengan negatif Vx, sehingga Fz terreferensial di Z0 sama dengan X, Y. Karena diambil sebarang Z0 sama dengan X, Y elemen C, maka Fz terreferensial pada C. Karena Fz terreferensial pada C, maka berdasarkan sifat fungsi analitik disimpulkan bahwa Fz analitik di semua titik C. Jadi fungsi Fz yang diberikan adalah fungsi utuh atau entire function. Yang kedua, yang terakhir atau submateri yang terakhir adalah fungsi harmonik. Definisi dari fungsi harmonik, diberikan suatu fungsi kompleks